Hai guys, kembali lagi dengan saya Caleb di Youthcast Podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Let's share to inspire. Senang sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesialnya. Dan beliau akan bersama-sama dengan kita sharing ya terkait dengan pengalaman hidupnya. Dan tema kali ini adalah pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Nah, buat kalian semuanya kami mau infokan dulu ya bahwa kita semuanya yang terlibat dalam proses pembuatan podcast ini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Langsung saja kita undang narasumber kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Rison. Tepuk tangan dong. Halo. Oke, Bapak apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua baik, masih dalam perlindungan Tuhan. Jawabannya sangat ini ya, sangat formal ya Pak ya. Oke, kenalan dulu Pak. Ini kita panggilnya Bapak apa siapa nih? Saya harus menyapa dengan siapa? Bapak atau Kak atau? Selama ini di sini saya biasa dipanggil Bapak ya. Oh Bapak, mungkin karena Anda kebapakan orangnya ya. Karena sudah tua juga. Oke, kesibukannya apa Pak saat ini? Ya kesibukan di sini ya puji Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayani toh. Secara khusus kesibukan yaitu melayani secara full timer di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Gereja Kalam Kudus ya? Ya. Oke, nah Bapak di Kalam Kudus spesifiknya melayani untuk komisi yang mana nih Pak? Saya dipercayakan untuk melayani 2 komisi saat ini. Yang pertama itu yaitu komisi pemuda. Dan yang kedua komisi usia indah. Oh, jadi lengkap sudah. Jadi lengkap. Jadi ada yang muda, ada yang tua. Iya betul. Oke, berarti Bapak bisa memahami segala usia ya, mau yang muda, mau yang tua. Udah ngerti semua nih kayaknya. Ya, kita semua dalam proses belajar lah ya, sama-sama belajar lah. Oke. Memahami dunia anak muda, memahami dunia orang tua. Orang tua seperti apa ya? Betul. Oke, Bapak di Ambon udah berapa lama di Kalam Kudus? Puji Tuhan di Ambon September tahun ini 3 tahun. 3 tahun ya, berarti cukup lama juga. Sebelum pelayanan sebelumnya Bapak di kota mana? Sebelum di Ambon ada 2 kali pernah pindah sih. Pertama di Pangkal Pinang. Setelah Pangkal Pinang 3 tahun. Ke Pontianak selama 6 tahun. Berarti barat, tengah, kemudian di timur ya. Betul. Indonesia. Berarti pengalamannya sudah lumayan ya Pak ya, untuk melihat-lihat karakter daerah masing-masing ya dan lain-lain. Oke. Selanjutnya Bapak boleh kenalan dulu nggak sama kita? Jadi misalnya kayak Bapak nih aslinya dari mana, kemudian dibesarkan di mana, studinya di mana gitu kan. Oke. Ya, nama saya Rison Effendi. Saya berasal dari Sumatera yaitu kota Bengkulu. Ya, saya dibesarkan di Bengkulu. Saya studi SD, SMP, SMA di Bengkulu. Setelah itu sempat merantau di Jakarta, kerja sempat sampai 2-3 tahun. Jadi abis SMA kerja dulu ya Pak? Iya. Baru lanjut studi di Sekolah Seminari Teologi Bandung. Oke. Ya, itu waktu Bapak masuk di seminari umur berapa? Saya masuk di Sekolah Seminari. Berarti kan udah 2 tahun kerja dulu ya? Umur 20 tahun. 20 tahun ya? Pas. Oke. Berarti gak langsung begitu, jadi Bapak udah bekerja. Waktu itu kalau boleh tahu Bapak bekerjanya di bidang apa? Saya dulu bekerja di bidang sales buku rohani dan kaset rohani. Jualan ke rumah-rumah gitu maksudnya? Seng. Jadi gimana tuh? Oh, marketing gitu ya? Marketing saja. Oke. Nah, kemudian Bapak sudah menikah, punya anak berapa gitu-gitu? Ya, saya sudah menikah tahun 2012. Oke. Punya anak, sekarang dikarunia 3 orang anak. Berarti pelayanan di sini dengan istri dan anak semua. Iya. Jadi setiap kota punya anak 1. 3 kali pindah 3 anak. Berarti kalau di akta kelahiran itu kartu keluarga tuh ininya tempatnya beda-beda ya. Beda-beda betul. Oke. Selamat ya Pak, kemarin kan baru dikaruniai anak lagi ya. Betul, perempuan betul. Terima ya. kasih. Selamat, congratulations. Oke. Kemudian Bapak
Coba Bapak ceritakan ke kita kapan Bapak mulai mengenal Tuhan dan mendapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu secara full time itu bagaimana prosesnya? Ya, saya sebenarnya dibesarkan dalam keluarga Kristen gitu ya. Oh, Papa memang udah Kristen saya ya gitu. memang mendidik kami untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi ya maaf kata lah gitu ya, kita walaupun dididikan dalam keluarga Kristen, tetapi belum tentu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang saya alami sejak saya dari kanak-kanak, remaja sampai pemuda gitu ya. Jadi saya hanya sekedar tahu bahwa saya itu adalah orang Kristen. Itu aja. Kristen dalam arti bukan hanya mengalami Tuhan, tetapi Kristen hanya sebagai status saja. Tapi Hanya waktu itu Bapak agama udah gitu sering ya. pelayanan, maksudnya waktu SMP, SMA udah sering pelayanan atau? SMA saya enggak terlalu aktif dalam pelayanan. Cuman kalau ada diminta saya bantu gitu ya. Ya sekali lagi walaupun pelayanan tidak menolong saya untuk mengalami Tuhan gitu ya. Oke. Jadi ya kayak ibaratnya Ya Kristen-Kristenan Kristen-Kristenan lah gitu ya. ya. Cincai lah gitu ya. Ke gereja, Gereja-gereja gitu ya. pelayanan gitu ya, kayak biasa aja. Pelayanan, tapi tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan. Ya, belum ada transformasi dalam diri ya. Belum. Nah, kemudian bagaimana Bapak dapat panggilan itu untuk menjadi hamba Tuhan? Momen apa yang bikin Bapak saya mau jadi hamba Tuhan? Nah, sebenarnya begini. Dulu saya dari kampung itu ya, dari Bengkulu. Memang cita-cita saya itu untuk merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan gitu ya. Untuk mengubah nasib lah kata orang gitu ya. Berarti impiannya ini memang udah mau ke Jakarta, Ya, merantau begitu ya. Nah, sempat pergi, pertama kali pergi itu orang tua saya tidak izinkan gitu ya. Nah, waktu itu saya nekat gitu ya dengan uang sendiri, ya memang saya anaknya agak bandel sedikit gitu ya. Mohon maaf Pak, saya tanya sebentar dulu. Latar belakang keluarga Bapak waktu itu bagaimana? Papa bekerja di mana, Mama? Papa mama saya adalah petani gitu ya. Oh, Petani memang hidup tidak terlalu inilah Ya. gitu ya. Nah, cuman karena saya ingin mengubah hidup dalam arti gini, saya tidak mau seperti orang tua saya gitu ya. Nah, karena saya tidak mau, akhirnya selesai SMA dengan tidak ada pengalaman hidup gitu ya. Saya izin sama orang tua saya bilang saya mau pergi ke Jakarta. Apapun yang terjadi saya mau pergi. Nah, waktu itu papa saya bilang jangan pergi, nggak usah gitu ya. Kita buat usaha di sini saja gitu ya. Nah, saya bilang saya enggak mau. Saya mau tetap pergi. Bapak anak keberapa? Saya anak ketiga dari 5 saudara. Oh, 5 Nah, bersaudara. tapi akhirnya karena orang tua saya tidak izinkan, saya tetap pergi gitu ya. Saya beli tiket bus dari Bengkulu ke Jakarta dan akhirnya saya pergi. Nah, orang tua saya taunya ketika saya sudah sampai di Jakarta. Dan itu sampai di Jakarta, hari itu juga saya sakit gitu ya. Berarti ceritanya ini anak bungsu yang pergi nih. Iya, ke negeri orang. Saya sakit dan kebetulan saya waktu itu di Jakarta tinggal di tempat saudara gitu ya. Nah, saudara saya itu akhirnya hubungi orang tua saya di kampung gitu ya. Ini bilang anak bapak ini datang ke sini sampai di sini langsung sakit gitu ya. Wah, akhirnya orang tua saya juga khawatir gitu ya. Akhirnya saudara saya di Jakarta itu bilang, ya sudah sekarang kamu pulang dulu. Nah, setelah itu akhirnya orang tua saya jemput, mama saya jemput dari kampung ke Jakarta dan akhirnya saya pulang gitu ya. Jadi saya di Jakarta itu cuman 2 minggu saja gitu ya. Cuma 2 minggu sakit di Jakarta, doang. saya pulang lagi gitu ya. Dan sejak itu sebenarnya saya sudah, sudahlah, berarti memang nggak jodoh bagi saya hidup di Jakarta gitu ya. Saya sudah memutuskan untuk tidak akan lagi pergi ke Jakarta. Nah, akhirnya 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun lah, sekitar 6 bulan saya di rumah gitu di kampung, akhirnya bantu orang tua bekerja gitu ya. Nah, akhirnya papa saya itu panggil saya dengan kakak saya, laki-laki juga. Terus papa saya bilang, kalian mau ke Jakarta tidak? Saya bilang, loh, kenapa yang dulunya orang tua saya itu tidak izinkan gitu. Sekarang malah ditawarin gitu ya. Sudah, akhirnya tawaran itu kami terima dengan kakak saya. Nah, kami berdua pergi gitu ya ke Jakarta dengan kakak saya. Nah, sampai di Jakarta tinggal di tempat paman gitu. Nah, kebetulan paman ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadi kami itu tinggal di mes gereja gitu ya. Jadi selama kami di sana bekerja, kami tinggal di gereja bersama dengan hamba Tuhan. Nah, sebelum mendapatkan pekerjaan kan tinggal dulu di sana gitu ya. Ya akhirnya
yang dulunya tidak pernah bangun pagi berdoa, lihat paman saya yang adalah pendeta, dia bangun jam 4 pagi itu dia sudah bangun gitu ya. Dia sudah nyanyi gitu ya. Dan dia sudah berdoa. Dia bernyanyi itu buka suara, dia berdoa juga buka suara. Nah, tapi dia tidak pernah mengajak kami untuk berdoa. Tapi kan dengan suara dia bernyanyi, dengan suara dia berdoa, itu mengganggu kita tidur gitu ya. Aduh, mau tidur udah nggak bisa gitu ya. Akhirnya sudahlah. Karena nggak bisa tidur, akhirnya ikut-ikutan dia berdoa gitu. Ikut-ikutan ya, bukan ibaratnya panggilan, tapi ikut-ikutan. Sudahlah, coba saja ikut berdoa pagi gitu ya. Nah, akhirnya doa pagi, sekali pertama tidak menikmati, 2 kali tidak menikmati, 3 kali tidak menikmati, tapi lama-lama bisa menikmati. Nah, akhirnya kita dibimbing dengan beliau gitu ya, renungan bersama, doa bersama. Nah, yang mengejutkan saya gitu ya, paman saya itu berdoa begini, ibaratnya sebut nama gitu ya, sebut nama saya, Tuhan, ini anak ini sudah datang ke sini gitu ya. Terserah Tuhan, apakah mau jadikan dia menjadi hamba Tuhan atau sesuai dengan panggilan Tuhan. Ibaratnya doanya itu mengarahkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Waduh, ketika ini paman saya berdoa kayak gitu, dalam hati saya dongkol gitu ya. Kok doanya begini? Belum gitu ya? apa-apa udah langsung disodorin. Saya bilang, saya datang ke sini bukan untuk sekolah hamba Tuhan gitu ya. Saya datang ke sini untuk bekerja. Dan saya tetap akhirnya doa itu saya abaikan gitu ya. Saya abaikan. Belum lama akhirnya setelah 6 bulan paman saya tetap carikan kerja lah gitu ya. Dia carikan kerja, akhirnya dapat di itu tadi marketing itu. Bekerja dan bekerja terus gitu ya. Bekerja sambil melayani. Nah, melayani ya. Nah, di situlah saya mengalami Tuhan gitu ya. Sambil bekerja, sambil melayani, sambil terus dibina di dalam kerohanian. Nah, maka itu dalam arti begini, waktu saya mengalami Tuhan, betul-betul begini. 1 hari saja saya tidak beribadah gitu ya. Rasanya itu beda loh. Kalau kita sudah mengalami Tuhan ya. Tapi kalau kita belum mengalami Tuhan, 1 hari, 2 hari tidak ibadah sama Biasa saja. aja. Ibadah nggak ibadah sama saja. Tapi kalau kita sudah mengalami Tuhan, 1 minggu saja kita tidak ibadah, ada rasa yang hilang gitu ya. Itu yang saya alami. Nah, akhirnya di dalam dunia kerja pun ya ada banyak orang yang bilang sama saya gitu ya. Termasuk beberapa saudara yang dari satu kampung lah gitu ya, yang karena sudah dirantau ya kita anggap saudara gitu ya. Mereka bilang, kamu itu nggak cocok bekerja gitu ya. Kamu tuh cocoknya jadi hamba Tuhan. Tahu mereka lihatnya saya dari mana cocoknya jadi hamba Tuhan gitu ya. Akhirnya ya semua itu saya abaikan gitu. 1 tahun bekerja lewat, 2 tahun bekerja lewat. Akhirnya ketiga tahunnya akhirnya saya mulai renungkan gitu ya. Benar nggak sih saya ini jadi hamba Tuhan gitu. Bergumul lah gitu ya. Bergumul akhirnya saya putuskan lah, saya bilang ya oke lah. Ini barangkali saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya siap deh gitu, dalam arti gitu seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah saya ngomong gitu, nah ada ini tante dari istri saya gitu ya. Waktu itu kami belum pacaran, masih teman biasa. Nah, tante dari istri saya kasih formulir sekolah teologi. Nah, sekolah teologi itu kebetulan yang dikasih itu adalah STTB, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah, saya isi formulir, saya kasih formulir itu, dan kebetulan bos tempat saya bekerja itu mendukung gitu ya. Dia izinkan saya ini cuti sementara untuk saya tes di sekolah. Tapi ya sekali lagi waktu itu saya belum merasakan panggilan itu betul-betul atau tidak gitu ya. Belum kayak masih ragu. Masih ragu banget gitu ya. Nah, akhirnya saya datang ke Bandung, tes gitu ya, diwawancarai. Nah, waktu itu dosen tanya gitu ya, kamu sudah berapa kali melamar di sekolah teologi? Saya bilang baru sekali ini. Terus dosen itu sekak saya, kalau kamu tidak diterima di sini, kamu mau kemana? Terus saya langsung jawab dengan percaya diri gitu ya. Kalau saya tidak diterima, saya bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Berarti saya berarti jadi hamba Tuhan bukan panggilan saya. Dan saya tidak akan, saya bilang, melamar sekolah teologi dimanapun saya bilang, saya akan bekerja. Nah gitu ya. Nah, akhirnya
selesai tes gitu ya, pulang di dalam perjalanan itu saya berdoa, Tuhan saya bilang. Mungkin dari beberapa mahasiswa yang mendaftar di STB, mungkin cuma saya yang berdoa, Tuhan jangan terima saya gitu ya. Iya. Pasti siapa dosennya juga heran-heran nih, baru ada nih mahasiswa kayak gini mau masuk nggak niat-niat. Iya. Terus saya bilang, ya Tuhan saya bilang, jangan terima deh gitu ya. Karena saya belum siap gitu ya. Nah akhirnya setelah pulang ya sesuai dengan perjanjian waktu itu kan 1 minggu setelah itu baru ada pengumuman diterima atau tidak. Nah waktu itu ya 1 minggu lewat. Oh saya senang sekali gitu, karena tidak ada pengumuman gitu, surat tidak ada, berarti nggak diterima ya, puji Tuhan saya bilang gitu. Akhirnya saya ini jalani lagi. Nah tapi setelah minggu kedua gitu ya, saya ditelepon dari pihak sekolah bahwa saya itu diterima dan surat itu mungkin telat, dan memang surat itu telat gitu ya datangnya. Nah ketika surat itu datang itu ibarat saya itu disambar petir di siang bolong gitu ya. Nah saya tidak siap gitu, sebenarnya saya nggak siap pergi. Senang enggak gitu, nyesel juga gitu. Tapi setelah itu saya betul-betul berdoa dengan Tuhan. Nah mungkin gitu ya, orang yang pernah menangisi panggilan itu adalah saya. Dan itu disaksikan oleh paman saya dengan keluarga saya yang saya tinggal di Jakarta. Jadi ada sedikit rasa penyesalan, ada rasa penyesalan di situ ya. Di awal-awal bukan itu. Penyesalan juga sih, ibaratnya kita itu betul tidak gitu loh ini panggilan Tuhan. Ragu gitu ya. Akhirnya saya berdoa sambil menangis. 3 hari 3 malam saya menangis sampai mata saya ini bengkak gitu ya. Nah ketika akhirnya ya mau tidak mau nggak mungkin saya tidak memenuhi gitu ya. Nah akhirnya dalam 3 hari itu saya bergumul, saya berdoa dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan kasih jawaban kepada saya lewat firman Tuhan. Di mana itu Pak? Itu di Mazmur, tunggu ya saya buka. Cari dulu nih ya. Nih Mazmur 126 ayat 5 dan 6 gitu. Di situ dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Nah, firman Tuhan ini yang menguatkan saya untuk percaya diri melangkahkan kaki ke seminari. Saya bilang sama Tuhan, ini firman, karena saya memang bergumul dengan menangis gitu ya. Saya percaya, saya bilang kalau Tuhan panggil saya tidak akan gagal. Tuhan pasti akan tolong saya. Kalau itu sudah rencana Tuhan, mau gak mau tetap pasti akan berjalan sesuai jalannya Tuhan ya. Nah terus Bapak dalam perjalanan panggilan Bapak sebagai hamba Tuhan pasti mengalami banyak tantangan dan banyak rintangan ya. Kita tahu itu banget. Dan Bapak bisa sharing gak dengan kita kira-kira tantangan apa yang Bapak alami, mungkin 1 atau 2 cerita yang paling berkesan bagi Bapak, dan tantangan-tantangan itu bagaimana Bapak melihat pertolongan Tuhan atau Tuhan terlibat dalam permasalahan Bapak? Saya akan menceritakan ada 3 paling tidak 3 yang saya alami. Yang pertama itu begini, waktu saya bekerja, bagi saya ya tabungan itu ya cukup banyak lah ya gitu ya. Bagi saya ini paling tidak dengan tabungan yang saya dapatkan bekerja, saya bisa bertahan paling tidak 1-2 tahun. Nah, berarti secara financial rasanya masih aman. Masih aman lah gitu ya. Karena ada tabungan. Tapi di dalam perjalanan waktu ternyata tabungan itu gak sampai 1 tahun gitu ya, sudah habis gitu ya. Terlalu boros sekali. Akhirnya saya bilang ini gimana ini gitu ya. Sebagai hamba Tuhan kan gak boleh minta-minta. Itu dilarang banget oleh para dosen kami. Tidak boleh minta-minta sama orang. Nah akhirnya karena uang sudah tidak ada gitu. Waktu itu sponsor saya juga tidak ada. Nah waktu itu memang saya coba mencari sponsor. Ada orang yang menjanjikan untuk mensponsori saya. Tetapi setelah saya masuk di sekolah teologi, orang itu bilang, maaf saya tidak bisa. Ya kita itu juga tidak paksa gitu ya. Akhirnya setelah saya kehabisan uang, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, ini saya tidak punya ada uang lagi. Mau beli sabun, mau beli odol, tidak ada sama sekali ini Tuhan. Sampai sabun odol aja udah gak ada uang. Udah gak bisa beli lagi gitu ya.
Aduh, saya bilang ini gimana ini? Iya. Ya sudahlah, kepikir mandi nggak pakai sabun, ya sudahlah, yang penting basah gitu ya. Mau pinjam punya orang juga Mau pinjam malu. malu gitu, nggak mungkin. Iya. Gitu, pinjam sabun, pinjam odol nggak mungkin gitu ya. Akhirnya, aduh, saya bilang Tuhan ini gimana ini? Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya bilang saya tidak ada uang nih sama sekali. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya tidak ada uang. Nah akhirnya waktu itu ada kakak tingkat saya, itu laki-laki. Dia akhirnya dia nggak tahu, peka banget gitu ya. Dia akhirnya dekatin saya, gitu ya, ngobrol dengan saya. Terus dia bilang, kamu gimana? Saya bilang, ya saya ceritakan lah ya, kesulitan saya memang ini di sini saya tidak ada sponsor dan sama sekali. Nah akhirnya kakak tingkat ini yang bantu saya selama 1 tahun. Wow. Selama 1 tahun dia belikan saya sabun, dia belikan saya odol untuk kebutuhan sehari-hari. Itu secara tiba-tiba padahal Bapak nggak cerita-cerita juga ya awalnya? Cerita. Nah itu yang saya alami. Jadi bagi saya gini, ternyata Tuhan itu ketika saya butuh gitu, betul-betul butuh gitu ya, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Itu yang pertama gitu ya. Dan akhirnya Tuhan sediakan pertolongan di situ. Nah yang kedua, karena saya ini kan tidak ada sponsor. Jadi ya maaf katalah, jadi uang ya sekolah itu kan harus bayar gitu ya bulanannya. Ya maaf katalah, kalau makan di meja makan dengan teman-teman, mungkin teman-teman lahap makan gitu ya. Kalau saya itu mau makan aja rasanya pengen netizen air mata gitu ya. Loh bukannya ada itu ya Pak, dikasih ya? Iya betul dikasih, makanan. Tapi kan harus bayar gitu tuh. Oh tetap bayar? Tetap bayar. Oh berarti kalau nggak bisa bayar ya nggak dapat makan gitu? Dapat, tetap dikasih. Cuman dalam arti kita tahu diri gitu ya. Oh iya. Aduh, Tuhan, ada perasaan itulah. Ada perasaan gitu ya. Iya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kapan saya dikasih sponsor gitu ya? Nah akhirnya saya berdoa 1 tahun, saya berdoa tidak ada jawaban. 1,5 tahun saya berdoa seolah-olah ada jawaban, seolah-olah. Ya. Akhirnya saya ditawarin oleh lembaga misi waktu itu. Lembaga misi menawarkan saya beasiswa, tapi dengan ada 2 persyaratan. 1, persyaratan IPK-nya harus tinggi. Nah, waktu itu IPK yang ditawarkan paling rendah yaitu 3,0. Oke. Nah, tetapi ya waktu itu IPK saya kan cukup tinggi. Waktu jadi itu bisa lah. 3, sekian lah gitu ya. Dalam arti yang standar yang pertama saya bisa penuhi. Bisa. Yang kedua masih ada persyaratan lagi. Persyaratannya adalah harus ikatan dinas. Nah, akhirnya saya ya sebagai hamba Tuhan tetap harus gumuli walaupun itu tawaran sudah ada gitu ya. Walaupun kita bisa mengambil secara memenuhi persyaratan yang ada. Nah akhirnya saya berdoa, Tuhan saya bilang, ini ada lembaga misi yang menawarkan untuk biayain saya sekolah. Tapi saya berdoa, Tuhan ini persyaratan seperti ini bla 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 gitu ya. Kalau Tuhan memang izinkan saya untuk ambil ini, Tuhan tolong kasih ibaratnya kepekaan di dalam hati saya gitu ya. Tapi setelah saya gumuli, saya itu benar dalam hati itu tidak serak gitu ya. Tidak interest ya. Tidak ada panggilan itu. Tidak ada. Aduh aku bilang ini gimana? Ya sudah akhirnya aku tolak gitu ya. Aku tolak. Aku bilang sama Tuhan, kalau saya percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat saya. Yang tepat. Nah akhirnya 2 tahun saya berdoa. Sambil menangis berdoa dengan Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Saya ibaratnya sebagai mahasiswa saya malu gini. Ibaratnya memang sekolah tidak pernah menagih-nagih gitu ya. Tetapi kita tahu diri gitu ya bahwa sekolah ini bayar gitu ya. Sekian 1 semester itu kita harus bayar sekian gitu ya. Benar. Nah akhirnya saya berdoa dengan Tuhan, saya tolong saya ini. Saya sudah berdoa 1,5 tahun. Ini udah mau 2 tahun ya sambil menangis. Nah akhirnya ada beberapa bulan saya jenuh gitu ya. Ibaratnya saya merasa Tuhan itu gak dengar doa saya gitu ya. Udah kesel Tuhan ya. Saya bilang, kalau mau jawab aja deh, saya gak akan minta lagi deh. Gitu loh sama Tuhan loh. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian ya firman Tuhan bilang, berdoalah jangan jemu-jemu gitu ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tetap akan berdoa meminta kepada Tuhan. Nah semester 5 gitu ya. Semester 5 itu ya maaf kata sebelum kami praktik 2 bulan pertama. 2 bulan pertama itu ada dosen yang bagian keuangan keluarkan pengumuman yang begini. Itu sangat-sangat memukul saya sebenarnya. Dia bilang begini, bagi mahasiswa yang memiliki tunggakan itu tidak boleh mengambil lebih dari 20 SKS.
Dan itu membuat saya terpukul. Loh, saya bilang, padahal niat saya itu seperti ini. Tuhan, saya ingin cepat-cepat selesaikan kuliah saya. Kalau saya cepat selesai, nanti kalau saya sudah pelayanan dengan uang pelayan, ini ibaratnya dengan ini yang saya dapatkan dari gereja, saya akan cicil tunggakan saya selama saya kuliah. Itu diganti. dalam hati saya gitu Ya, toh. benar. Tapi karena kebijakan sekolah mengeluarkan seperti itu, dan akhirnya saya pulang, tutup kamar dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ini kebijakan sudah dikeluarkan. Dan kalau saya harus mengurangi SKS, berarti saya akan lebih lama lagi sekolah di sini. Padahal saya kejar memang setiap semester itu sampai 22 SKS sampai 24 SKS gitu ya. Supaya bagi saya supaya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Nah, akhirnya tapi dengan kebijakan itu saya pikir berarti saya akan lebih lama lagi di sini. Kalau targetnya hanya 4 tahun sampai 5 tahun, berarti saya bisa sampai 6 tahun di sini gitu ya. Makin bengkak lagi gitu ya. Nah, akhirnya saya berdoa dengan Tuhan, akhirnya kami praktek 2 bulan gitu ya. Praktek 2 bulan. Nah, dari sekolah, dari gereja kan ada kasih yang namanya uang saku untuk kita gitu ya. Nah, uang saku biasanya nanti setelah kita ambil untuk kebutuhan kita, nanti sisanya dikembalikan ke sekolah. Nanti sekolah akan atur, nanti dibagi-bagi gitu ya. Nah, setiap mahasiswa itu dapatnya sama, tidak ada yang lebih. Nah, waktu itu pas mau ambil isi SKS namanya, untuk ngambil berapa mata kuliah, akhirnya saya mencoba untuk naik ke kantor dan minta itu. Saya bilang saya mau isi ini SKS saya bilang saya mau ambil berapa mata kuliah gitu kan. Saya ambil, diam, ini ibaratnya mencari kelengahan pegawai sekolah gitu ya. Saya ambil dan dia kasih gitu ya. Aku pikir kok dia kasih? Apakah dia lupa gitu ya? Saya ini ada tunggakan banyak gitu ya. Berarti niatnya jahat nih sebenarnya. Akhirnya saya ambil. Diam dulu. Saya ambil gitu ya. Saya tetap bawa ke kamar. Tapi belum isi gitu ya, belum isi. Nah, setelah itu berharap semoga dia lupa atau dia nggak lihat gitu ya. Akhirnya belum 15 menit masuk kamar ada telepon. Telepon itu kan ada asrama, ada telepon. Nah, telepon dari kantor cari saya. Dia bilang, ini Rison kamu ke kantor dulu. Alamak, saya bilang ini celaka. Ini pasti saya dimarah ini gitu ya. Akhirnya saya datang gitu ya. Aku pikir sekolah itu ingin hitung-hitungan dengan keuangan saya gitu ya. Akhirnya saya masuk dan ada uang saku itu tadi saya bawa gitu ya. Udah siap-siap nih. Sudah siap. Saya bilang saya mau ibarat cicil tunggakan saya selama kuliah gitu ya. Saya bilang, ini Ci, saya bilang, saya mau bayar tunggakan saya deh. Saya bilang gitu tuh. Waktu itu dia panggil, loh enggak, saya mau panggil kamu di sini. Saya ingin jelaskan. Dia bilang, saya bilang ada apa? Dia jelaskan begini, kamu diberikan beasiswa. Gitu ya. Diberikan beasiswa. Nanti beasiswa yang akan biayain kamu sekolah. Nah, setelah itu saya kan tetap mau bayar karena saya tahu 2,5 tahun saya belum pernah bayar uang sekolah. Akhirnya saya bilang, oh ya kalau gitu bayar saya ada yang uang saku. sebelumnya. Saya mau bayar tunggakan yang sebelumnya. Saya bilang gitu ya. Terus keuangan itu bilang sama, ya tunggu dulu saya cek dulu gitu ya. Dia cek, dia bilang nggak ada tunggakan, dia bilang gitu kan. Semua sudah diberesin, dia bilang. Justru sekarang saya mau kasih kamu uang saku, waktu itu dikasih ke saya 500.000 per bulan. Nah, uang 500.000 itu dia bilang ini untuk kebutuhan kamu beli buku dengan kebutuhan kamu yang lain gitu ya. Nah, setelah itu saya bilang sama Tuhan kan, akhirnya pulang lagi ke kamar. Tuhan, saya bilang tepat waktu banget loh. Pertolongan Tuhan itu tepat banget gitu ya. Tepat banget, Pak. Ibaratnya nggak pernnya yang dulunya saya berdoa sama Tuhan 1 tahun kok belum dijawab, 2 tahun kok belum dijawab. Ternyata pas hari hanya gitu ya, Tuhan jawab dan memang semuanya sudah diberesin oleh Tuhan. Itu ajaib menurut saya gitu ya. Jadi Tuhan itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, yang ketiga yang terakhir nih ya. Penasaran nih. Ini yang terakhir itu begini teman-teman. Waktu itu kan saya sudah pelayanan, bantu-bantulah gitu ya, bantu-bantu pelayanan. Oh, berarti ini udah lulus ceritanya nih? Belum, masih sekolah. Masih sekolah. Nah, waktu itu kan biasanya dari sekolah
itu ada kasih kita uang bulanan untuk transportasi pelayanan. Nah cuman waktu itu kan ya kita kadangkala memanage uang itu kan ada waktunya kita nggak Balance. di luar perhitungan. Benar, Ada nggak kadangkala betul-betul pas perhitungan. Nah waktu itu uang saya sisa 5.000. Itu betul-betul hidup mati saya 5.000 gitu. Karena ya. biaya tak terduga kadang-kadang kan kita nggak Iya. spare ya. Betul. Nah 5.000 itu akhirnya saya ibadah nih. Ibadah kan waktu itu kan persembahannya kan biasanya kan disodorkan. Nah waktu itu uang 5.000 digocek saya itu, saya bilang Tuhan Kasih nggak ya? ini gimana ini 5.000 lagi nih gitu ya, kasih nggak ini gitu ya. Jangan-jangan Kalau- pura-pura begini aja Iya. daripada kosong. Kalau saya kasih, saya bilang berarti Habis lah. risikonya pelayanan Sabtu depan saya harus jalan kaki. Oh. Nah kalau jalan kaki berarti Jauh, saya harus jauh. menempuh sekitar 30 menit berjalan kaki baru tiba ke tempat pelayanan. Oh, iya. Aku pikir 30 menit. Anggap aja Sekali naik itu berapa Pak? Kalau dari waktu itu ini ke masih tempat sekitar pelayanan. ada 1.500, ada Oh, oke. 2.000 gitu masih bisa lah toh. Nah aku pikir 30 menit jalan, oke lah. Pelayanan jam 7 waktu itu ya. Iya. Berarti jam 6.30 atau jam 6 udah jalan lewat lah. saya sudah jalan deh. Ya. Ya sudah Tuhan, saya bilang uang 5.000 ini aku kasih sama Tuhan deh. Terpaksa nggak itu? Oh enggak. Enggak. Suka Saya cita sudah ya? berdamai dengan Tuhan. Ya. Saya sudah berdamai. Saya bilang Tuhan, saya rela jalan gitu ya. Gak apa-apa saya jalan gitu. Iya, iya. Akhirnya saya kasih ke persembahan itu 5.000. Nah 5.000 kan habis ibadah biasa kan kita makan dulu tuh di ruang makan itu kan disediakan makanan. Iya. Untuk mahasiswa makan habis pelayanan gitu ya. Makan, selesai makan. Akhirnya saya naik ke kamar gitu ya. Naik di kamar itu dan biasa kan meja masing-masing kan sudah ada. Waktu itu satu kamar itu 3 orang. Nah 3 orang. Nah saya buka laci meja belajar saya. Waktu itu saya mau belajar. Saya lihat kok ada amplop gitu ya. Iya. Amplop apa ini saya bilang gitu ya. Amplop itu akhirnya saya buka. Nah saya buka. Isinya tahu enggak? Sekitar 60 atau 70 ribu waktu itu. Duit orang lagi Pak. Nggak tahu, pokoknya saya tanya sama ini teman sekamar saya tuh 2 orang. Saya bilang, siapa yang taruh uang ini? Saya bilang gitu ya. Mereka juga nggak tahu, loh nggak tahu. Saya bilang uang siapa ini? Kok ada di meja saya? Saya bilang gitu kan. Akhirnya karena nggak ada yang mengaku ya sudahlah. Aku bilang ya sudah, saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan ganti uang 5.000 itu dengan sekian banyak ini gitu ya. Iya. Lebih daripada yang kita pikirkan. Benar. Tapi ya akhirnya saya tahu juga orang yang memberi. Oke. Nah, saya tahu orang itu memberi setelah saya selesai 4 tahun, mungkin sudah 5 tahun pelayanan. Lama banget. Baru saya tahu orang itu yang memberi. Nah akhirnya dia cerita. Kamu tahu nggak, dia bilang kan, waktu itu sudah ketemu dengan orang ini gitu ya. Namanya Kak Salma. Iya. Bertemu dengan Kakak kelas atau apa? kakak kelas, kakak tingkat perempuan. Nah dia bilang, tahu nggak kamu siapa yang taruh uang kamu di uang yang di dalam laci belajar kamu? Itu uang kakak, dia bilang gitu ya. Aku bilang, akhirnya saya tanya balik gitu ya. Iya. Kenapa kakak waktu itu Kasih uang ke saya? Nah waktu itu nggak tahu dia bertanya lah gitu ya. Bertanya sama siapa saya nggak tahu. Ya dia bilang siapa yang kira-kira yang ada kesulitan. Nah akhirnya orang itu mungkin arahkan ke saya gitu kan. Mungkin akhirnya dia kasih ke saya. Nah akhirnya saya bilang, kakak tahu nggak waktu itu memang saya butuh uang loh, saya bilang. Waktu itu saya bergumul dengan Tuhan, saya kasih persembahan ini, besok saya jalan kaki pelayanan minggu depannya. Iya. Dan memang Tuhan, ya akhirnya Tuhan jawab gitu ya. Jadi bagi saya begini, dengan peristiwa seperti itu, dan memang ada banyak pengalaman yang saya alami gitu ya. Ya masih banyak lagi. Masih banyak, sebenarnya cukup 3 ini. Jadi bagi saya ingin kasih kepada teman-teman. Iya. Poinnya apa nih Pak? Dalam menjalani kehidupan ini, pasti kita diperhadapkan dengan tantangan. Benar. Pasti kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita, aduh Tuhan gimana ini gitu ya. Kita tidak tahu berbuat apa lagi. Pasti ada. Tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Dia. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
benar. Berarti konteksnya Gitu. kita bukan berarti memaksa Tuhan ya Pak, Betul. tapi kita meminta dan berdamai bersandar. dulu dengan Tuhan. Jatuhnya tawar-tawaran ya. Iya, gitu ya. Ibaratnya kita sudah pasrah ya, kayak saya tadi ibaratnya ya sudahlah Tuhan, kalau memang begini nggak apa-apa deh, saya lebih lama di sini kalau maunya Tuhan gitu ya. Saya Iya, ikutin berserah aja. gitu ya. Seperti yang tadi, ya sudahlah Tuhan, nggak apa-apa deh saya jalan gitu ya. Iya, Ya tapi ya Tuhan tidak biarkan kita sampai seperti itu gitu ya. benar. Akhirnya Tuhan tolong kita. Dan Benar. Tuhan berikan yang terbaik, bukan yang baik ya. Yang baik banyak, tapi yang terbaik Buat gitu kita. ya, buat kita. Dengan cara pandangnya Tuhan Dengan cara tentunya. pandangnya Tuhan. Oke. Pak, terus sebagai hamba Tuhan yang full time di gereja, apa namanya? Tantangan apa yang Bapak rasa paling besar begitu, dan pertolongan Tuhan yang Bapak rasakan dalam hidup Bapak? Maksudnya kita nggak ngomong soal materi sekarang ya, Iya. tapi lebih ke emosional dan mentality Bapak. Bagaimana? Ada Bapak pernah punya pergumulan nggak? Kalau di dalam pelayanan, ya memang, ya maaf katalah ya, kita ini ibaratnya hidup hanya sebagai hamba. Gitu. Iya. Hidup sebagai hamba itu, ya sekali lagi, saya dikuatkan dengan ada seorang gembala senior waktu itu. Dia bilang waktu itu saya masih baru permula dalam melayani. Oh. Dia bilang seperti ini, ingat, melayani itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Dia bilang seperti itu. Dalam arti begini, dimanapun kamu melayani, pasti ada orang yang tidak suka kamu. Walaupun kamu tidak melakukan kesalahan, ya, pasti ada orang yang tidak suka. Dan kita tidak bisa memaksa orang itu suka dengan kita. Nah, cuman dia bilang, di saat itu ya kita harus tetap kembali ke panggilan kita. Berikanlah, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan memang setelah saya melayani, dan memang itu terjadi gitu ya. Di dalam pelayanan yang pertama, bukan hanya sekedar ada jemaat, tetapi ada juga hamba Tuhan yang tidak, sesama rekan gitu ya. Sesama rekan yang tidak suka dengan kita. Ya padahal bagi kita melakukan apa sih gitu ya. Tapi itu realita gitu ya. Di pelayanan yang kedua juga sama. Di tempat ini juga di Kalam Kudus aku rasa pasti ada jemaat juga yang tidak terlalu suka dengan saya pasti. Tapi memang mereka mungkin gak frontal memberitahu. Sama juga di tempat Di lain mana-mana juga. ya, Di mana-mana. Kenapa Tapi itu yang demikian? Bapak pegang ya poin itu. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Benar, itu kuncinya. bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kembali ke motivasi hati. Kembali ke motivasi. Kepada siapa? Ya, kita pelayanan ini kepada betul, siapa? betul. Tujuan kita apa begitu ya. Oke, yang terakhir Pak nih, apa pesan-pesan Bapak buat, karena Bapak pembina remaja kan? Pemuda. Ya. Pemuda remaja lagi. Pemuda ya. Pemuda Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, youth ya, youth Oke. Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Apa yang Bapak mau sampaikan nih buat teman-teman pemuda di rumah? Oke, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemuda, ya masa depan kalian masih panjang. Ya. Perjuangan kalian masih panjang. Mm-mm. Pasti kalian akan menemukan yang namanya kesulitan, tantangan, pergumulan. Tetapi percayalah kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di saat-saat susah, gitu ya. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Aduh seru sekali pembicaraan kita, tapi sayangnya waktunya kita udah sudah sampai di sini. Dan terima kasih guys udah nyaksiin podcast hari ini. Terima kasih juga udah terus pantengin YouTube kita ya. Dan jangan lupa untuk terus follow akun Instagram kita @youthgkkka. Dan saksikan terus podcast-podcast kita berikutnya tetap di Youthcast, podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Let's share to be inspired. Oke.